Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Komunikasi Politik. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi kampanye pemenangan calon DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti 2014-2019. Calon legislatif yang kami pilih adalah Asmawi SAP dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan slogan untuk Meranti maju, cerdas, dan bermanfaat. Wilayah Dapil 4 DPRD Meranti terdiri dari Kecamatan Merbau, Pulau Merbau, dan Tasik Putri Puyuh. Daftar pemilih tetap DPRD Dapil 4 Meranti, kabupaten kotanya ada Merbau, Pulau Merbau, Tasik Putri Muyuh. Jumlah TPS-nya adalah 34, 39, dan 45. Jumlah laki-lakinya ada 45, 121, dan 325. Dan jumlah perempuan ada 53, 82, dan 221. Dengan jumlah 847. Jumlah kursi yang diperebutkan dari Dapil 4 DPRD Meranti, jumlah kursinya ada 7. Analisis situasi demografi. Mayoritas bekerja sebagai nelayan dan petani, didominasi oleh usia produktif dan berpendidikan menengah ke bawah. Psikografi, ikatan hubungan kultural masih kuat, kegiatan banyak berpusat pada kelompok dan bersifat kebersamaan. Geografi terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga. Target sasaran kampanye, primer bekerja sebagai petani dan nelayan, berpendidikan menengah ke bawah, laki-laki dan perempuan bukan pemilih pemula. Sekunder, bekerja selain petani dan nelayan, pemilih pemula, laki-laki dan perempuan, pendidikan menengah. Tersier, bekerja selain petani dan nelayan, bukan pemula, berpendidikan menengah ke atas. Analisis situasi positioning tingkat pengetahuan masyarakat terhadap caleg Asmawi SAP. Wilayah Merbau, tingkat elektabilitas calon 20%, Pulau Merbau 30%, Tasik Putri Puyuh 50%. Selanjutnya ada goals dan objektif. Yang pertama ada identifikasi problem, tidak ada masalah terkait dengan caleg. Kemudian ada tujuan kampanye, yaitu menambah jumlah kursi PDIP DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil 4, 2 kursi menjadi 1. Persoalan kampanyenya, program kampanye yang dilakukan selama ini belum mampu menambah perolehan suara. Target kampanye meningkatkan perolehan suara sebesar 4.454 suara. Yang terakhir ada communication goals, yaitu meningkatkan kesadaran potensi yang dimiliki caleg nomor 4 Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian ada SWOT analisis. Kekurangannya yaitu data yang terbatas, kelebihannya ada religius, putra daerah, berpendidikan tinggi, tidak memiliki catatan yang buruk, dan sudah pernah terjun di dunia politik. Selanjutnya ada peluang, yaitu jumlah pemilih yang cukup besar, caleg nomor 4, pengetahuan masyarakat mengenai partai PDIP cukup besar. Ancamannya, bersaing dengan Dapil 4 nomor urut 1, dan politik uang dari caleg lain. Oke, selanjutnya ada kompetitor. Yang partai pertama adalah PAN, nama calon terpilih Darwin Susandi, dengan suara sah 2.699, berada di peringkat 1. Yang kedua adalah dari PAN, Fauzi Hasan. Suara sahnya 1.689, peringkat 2. Nomor 3 ada Gerindra, Muhammad Taufikur Rahman, dengan suara 2.248 di peringkat 1. Selanjutnya Gerindra, nama calon terpilihnya Muhammad Tartib, dengan suara sah 1.922, peringkat 1. Di peringkat 2. Yang kelima ada Golkar dengan nama Fauzi, suara sah 1.444,
peringkat 1. Yang keenam Golkar yang bernama Musdar, suara sah 1.400, peringkat 1. Yang ketujuh ada PPP dengan nama Dedi Putra, suara sah 2.260, peringkat 2. Yang ke-8 PPP juga Edi Masyihudi dengan suara sah 1.224, peringkat 1. Yang ke-9 PDIP Asmawi 847, peringkat 1. Yang ke-10 PDIP Yakti Handayani dengan suara 751, peringkat 2. Yang ke-11 ada Demokrat dengan nama Muzamil, suara sah 1.788, peringkat 1. 12 Demokrat Darsihi 977, peringkat 2. Yang ke-13 PKB Hafizah dengan suara 1.256, peringkat 1. Yang ke-14 PKB Makruf Syafi'i dengan suara 661, peringkat 2. 15 Hanura dengan nama Mikwan, suara sah 1.096, peringkat 1. Yang ke-16 Hanura dengan nama Asrofi dengan suara 906, peringkat 2. Yang ke-17 PKS Muzakir 428, peringkat 1. Yang terakhir PBB Zub Belarsyah dengan suara 754, peringkat 2. Taktik melalui advertising dan event. Yang pertama adalah soft campaign, yaitu ada media cetak seperti baliho, kartu nama, dan alat peraga lainnya. Lalu ada hard campaign yang berisi event keagamaan, acara masyarakat, dan pembagian sembako. Untuk budgeting, untuk kegiatan media cetak biayanya 19 juta, alat peraga 120 juta, rapat umum 16 juta, acara agama 30 juta, sosialisasi 75 juta, pembagian sembako 40 juta, dan total keseluruhannya ada 300 juta. Untuk timeline kegiatan, di bulan Agustus, minggu pertama ada sosialisasi menggunakan media cetak dan rapat umum. Untuk minggu keempat ada sosialisasi media cetak. Selanjutnya bulan September, minggu pertama, sosialisasi menggunakan media cetak. Minggu keempat ada sosialisasi menggunakan media cetak dan rapat umum. Bulan Oktober, minggu pertama ada sosialisasi menggunakan media cetak. Lalu minggu keempat ada sosialisasi menggunakan media cetak dan rapat umum. Untuk bulan November, minggu pertama sosialisasi menggunakan media cetak, minggu kedua kunjungan masyarakat, minggu ketiga pembagian sembako, dan minggu keempat ada sosialisasi media cetak, kunjungan masyarakat, dan rapat umum. Untuk bulan Desember, minggu pertama sosialisasi menggunakan media cetak, minggu kedua kunjungan masyarakat, minggu ketiga pembagian sembako, minggu keempat ada sosialisasi media cetak, kunjungan masyarakat, dan rapat umum. Untuk Januari, minggu pertama ada sosialisasi menggunakan media cetak, minggu kedua ada kunjungan masyarakat, minggu ketiga pembagian sembako, minggu keempat ada sosialisasi media cetak, kunjungan masyarakat, acara keagamaan, yaitu Maulid Nabi, dan rapat umum. Selanjutnya untuk bulan terakhir, yaitu Februari, di minggu kedua ada kunjungan masyarakat, dan minggu keempat ada kunjungan masyarakat dan rapat umum. Untuk evaluasinya, satu, melakukan evaluasi terhadap peserta yang akan mengikuti kampanye dengan mengumpulkan data-data. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan yang akan dijalankan agar berjalan lancar. Keempat, melakukan survei ke daerah-daerah yang sudah dilakukan kegiatan kampanye agar mengetahui pendapat masyarakat terhadap caleg nomor 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.